Ibu bapa, saudari-saudara sekalian umat beriman yang mencintai Sang Sabda. Selamat hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kita membuka doa kita, permenungan kita pada hari Minggu, hari kelima bulan September, hari Minggu Kitab Suci Nasional. Mari saya ajak kita sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau meneguhkan kami dengan berbagai macam cara, dengan anugerah-anugerah-Mu. Juga Engkau menguatkan dan meneguhkan kami dengan firman. Engkau menghibur kami kala kami mengalami penderitaan, sakit, dan berbagai macam kekurangan dan kesulitan dalam hidup kami ini. Sertailah kami dengan roh dan rahmat-Mu, dengan sabda-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudaraku sekalian yang terkasih, saya teringat akan satu ungkapan bahasa Latin yang mengatakan ama et fac quod vis. Lakukanlah atau kerjakanlah apa saja yang engkau kehendaki di atas dasar cinta. Kalau didasari pada cinta, kita boleh melakukan apa saja. Pasti baik, pasti benar, pasti diakui dan disetujui oleh semua orang. Asalkan tindakan dan perbuatan kita itu didasari pada cinta. Maka Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan cinta, sekalipun itu terjadi pada hari Sabat. Karena cinta Tuhan Yesus melanggar peraturan-peraturan.
karena cinta untuk kehidupan manusia. Sabda Tuhan berbicara kepada kita bahwa Tuhan menyembuhkan orang yang bisu, orang yang tuli. Injil berbicara sangat jelas. Orang bisu dapat berbicara lagi, orang tuli dapat mendengarnya lagi. Itulah cinta Tuhan kepada manusia. Dan perbuatan-perbuatan seperti Tuhan Yesus lakukan itulah yang mesti menjadi pedoman bagi kita. Bahwa karena cinta kita boleh melakukan apa saja. Pasti baik, pasti benar, pasti berguna untuk diri kita dan terutama untuk mereka yang kita bantu. Saudara-saudari sekalian, banyak kali kita berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup. Terkadang kita lewati saja, kita tidak menghiraukannya. Tuhan mau mengajak kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Dan kita boleh melakukannya itu kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Kadang-kadang kita memilah-milah, memilih-milih siapa yang mesti kita bantu. Mungkin hanya untuk orang kita sendiri, orang dalam, atau orang seagama, orang satu suku, orang satu asal dengan kita. Kadang-kadang kita membatasi perbuatan kasih itu. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita supaya berbuatlah kasih kepada semua orang. Lakukanlah segala sesuatu di atas dasar cinta. Maka kita senantiasa benar di hadapan Allah, berkenan di hadapan Allah, dan di hadapan sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kita berdoa secara khusus bagi mereka yang sedang sakit, yang mengalami berbagai macam penyakit dalam hidup. Allah Bapa di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah memberikan kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk sama saudara, anggota keluarga, seluruh masyarakat manusia, di mana saja, yang kini sedang mengalami penderitaan karena sakit, berbagai macam penyakit. Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang timpang, ada yang lumpuh. Dan saat ini kami mengalami penderitaan karena virus corona yang menakutkan kami, bahkan banyak yang telah meninggal akibat dari virus ini. Karena itu kuatkanlah kami, luputkanlah kami dari serangan penyakit ini, agar kami dapat hidup dengan bebas, mengalami sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian dan orang-orang yang sakit, saudara-saudari kita, para anggota keluarga kita, dan siapa saja yang mengalami penderitaan karena sakitnya, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.